Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Damofan dengan NIM 212410103053 dari Prodi Informatika. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas basis data, yaitu membuat database definition language. Nah, di mana yang pertama di sini membuat apa? Create database Jadi yang pertama membuat database lab. Baik, jadi yang pertama di sini yaitu membuat database, yaitu database lab. Nah, di database lab ini membuat tabel jenis barang. Nah, yang pertama membuat tabel jenis barang. Nah, di tabel jenis barang ini menggunakan tipe small serial dengan constraint primary key. Dan selanjutnya terdapat nama jenis, yaitu menggunakan tipe varchar dengan 50. Jadi tidak bisa melebihi dari 50 ini. Dan selanjutnya di sini ada not null, di mana di sini ini wajib diisi. Jadi jika kosong maka tidak akan bisa. Selanjutnya terdapat keterangan teks. Nah, mungkin bisa kita run terlebih dahulu. Nah, bisa kita run untuk yang jenis barang. Nah, jadi akses. Anika. Nah, jadi yang selanjutnya ini terdapat select from, yaitu dari jenis barang yang di atas. Nah, bisa kita run. Jadi fungsi dari ini yaitu untuk menampilkan dari creatable yang di atas tadi. Nah, di sini muncul jenis barang, terdapat nama jenis. Nah, dan selanjutnya di sini terdapat jenis barang, nama jenis, dan juga keterangan. Nah, ini merupakan value dari jenis barang yang tadi. Jadi mungkin bisa kita run. Nah, untuk select from ini untuk menampilkan. Nah, di sini sudah muncul. Terdapat di nama jenis terdapat komputer, handphone, dan juga alat cetak. Dan untuk keterangannya itu yang komputer Acer, handphone, dan juga alat cetak printer. Dan bisa lanjut di sini selanjutnya saya membuat tabel barang, di mana di dalam tabel barang ini yang menggunakan tipe small serial dan juga constraint primary key. Selanjutnya ada nomor seri, yaitu dengan menggunakan tipe varchar 50. Jadi tipe varchar 50 ini untuk apa? Memberikan batasan. Jadi tidak bisa melebihi dari 50 ini. Dan selanjutnya ini terdapat not null. Di sini wajib diisi. Jadi bagian ini harus diisi, tidak boleh kosong. Dan jika kosong maka tidak akan bisa. Nah, selanjutnya kita coba run yang dari tabel barang. Nah, sudah sukses. Selanjutnya bisa kita tampilkan. Nah, jadi di sini untuk yang tabel barang sudah muncul. Jadi di tabel barang ini terdapat barang, ID barang, dan juga nomor seri, dan juga ID jenis barang, dan juga terdapat deskripsi. Dan untuk mengisi dari tabel barang tersebut, nah, dengan menggunakan insert into ini. Kita bisa run untuk yang insert into, jadi di sini value dari tabel barang tersebut. Kita run. Nah, sukses. Setelah itu kita tampilkan dari tabel barang tersebut. Nah, jadi di tabel barang ini akan muncul value-value, yaitu di sini kan value 001 untuk nomor seri, 002 dan juga 3, dan jenis barangnya juga ada di sini yaitu 1, 2, 3, dan deskripsi di sini yaitu yang pertama laptop, yang kedua printer, dan yang ketiga kamera. Nah, kita bisa lanjut untuk yang
Nah, di sini saya membuat tabel lab. Nah, di tabel lab ini menggunakan tipe small serial dan juga constraint primary key. Dan di sini terdapat atribut nama, yaitu menggunakan tipe varchar dengan batasan 50, jadi tidak bisa melebihi dari batas ini. Dan selanjutnya terdapat not null di sini wajib diisi. Jadi bagian ini tidak boleh kosong. Dan jika kosong, maka tidak akan bisa. Selanjutnya terdapat descriptive tag. Nah, mungkin bisa kita run untuk yang tabel lab ini. Nah, sukses. Dan bisa kita tampilkan menggunakan ini select from lab. Nah, jadi saya buat tabel baru, yaitu tabel lab. Nah, di sini muncul tabel baru. Terdapat ID lab, terdapat nama, dan juga deskripsi dari lab tersebut. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, terdapat insert itu, di mana di sini untuk menampilkan value-value dari tabel tersebut. Jadi di dalam tabel lab ini terdapat value-value, yaitu pemrograman, memro, basis data, data mining, dan juga jaringan komputer, Jarkom. Mungkin kita bisa run untuk yang apa value-nya ini. Nah, sukses. Selanjutnya kita tampilkan. Nah, jadi di sini di tabel lab ini akan muncul. Yang pertama terdapat nama, itu pemrograman, basis data, juga jaringan komputer. Untuk deskripsinya itu ya pemrograman, pemiro, data mining. Jadi sesuai dengan value-value yang saya masukkan ini tadi. Selanjutnya saya membuat tabel kepala lab. Jadi di sini saya membuat tabel kepala lab, yaitu dan selanjutnya di sini terdapat label kepala lab, yaitu dari tanggal mulai. Di sini saya menggunakan fungsi default now, di mana dari fungsi ini yaitu untuk memanggil tanggal sekarang. Jadi otomatis nantinya. Misal kita akan mencoba untuk ngerun. Oh ya, sorry. Burungnya lupa. Jadi bisa kita run. Nah, sukses. Selanjutnya bisa kita lihat. Nah, jadi di sini akan muncul dari tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga status, juga ID lab, dan juga ID dosen. Nah, di sini terdapat insert itu, di mana insert itu akan menampilkan value-value dari tabel kepala lab tadi. Nah, di sini saya menggunakan terdapat value, yaitu 1 aman, dan 2 lengkap, 3 itu lengkap. Dan selanjutnya bisa kita run untuk yang value yang ini. Nah, sukses. Selanjutnya kita akan menampilkan dari hasil running tadi yang value. Nah, jadi di sini akan muncul dari tanggal mulai dan juga tanggal selesai dan juga status, dan juga terdapat ID lab dan juga ID dosen. Untuk yang tanggal selesai, nah ini tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi ini menampilkan tanggal hari ini. Jadi di sini kan saya menggunakan fungsi date default now. Jadi date default now ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Jadi ini akan otomatis. Dan juga terdapat satu di sini, yaitu status yang aman. Tadi sesuai dengan yang ada di value ini. Selanjutnya saya membuat tabel dosen. Nah, yang ini dosen ID, yaitu menggunakan tipe small serial dan juga constraint primary key. Nah, di sini terdapat nama, yaitu menggunakan tipe varchar, dan juga not null, yaitu di sini not null ini wajib diisi. Dan selanjutnya terdapat nib. Nib. Ayo pakai nib. Dan, jadi nib di sini menggunakan tipe varchar, itu sama seperti yang tadi 50, jadi tidak bisa melebihi dari batas ini. Jadi tidak bisa melebihi dari 50 ini. Dan not null di sini yaitu harus diisi juga. Nah, mungkin kita bisa run untuk yang tabel dosen. Jadi kita membuat tabel baru lagi. Nah, sukses. Bisa kita lihat tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini muncul tabel yang tadi sudah kita buat. Itu dapat dosen ID, nama, dan juga NIP. Dan selanjutnya
sama seperti yang tadi, terdapat insert into dosen nama NIP. Jadi value-value di tabel dosen itu yaitu berupa nama prof, dan nama dosen, dan juga NIP-nya. Mungkin bisa kita run untuk yang value tabel dosen. Nah, sukses. Selanjutnya kita bisa menampilkan. Kita tampilkan dari value-value yang sudah di run tadi. Nah, di sini akan muncul akan muncul di tabel dosen, yaitu dosen ID, yaitu ID-nya 1, 2, 3 dengan nama dosennya Saiful, Pak Sulamin, dan juga Pak Linda. Dan selanjutnya di sini ada NIP dari dosen tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini di insert into ini. Dan saya membuat tabel pengembalian. Jadi di sini saya membuat tabel baru, yaitu tabel pengembalian. Nah, bisa kita run dan kita bisa tampilkan dari tabel pengembalian ini. Nah, di sini muncul tabel pengembalian, yaitu terdapat pengembalian, ada ID-nya dan juga tanggal pengembalian dan juga ID iSlab. Nah, untuk value-value-nya itu bisa menggunakan insert itu lagi. Jadi value di sini terdapat 1, 2, dan 3. Bisa kita run dan kita bisa tampilkan. Nah, di sini akan muncul. Jadi tanggal pembelian seperti yang tadi di atas. Di sini menggunakan date default now. Jadi menggunakan tanggal sekarang. Jadi di sini muncul tanggal pembelian dan juga ID iSlab. Nah, dan selanjutnya saya membuat tabel iSlab. Nah, seperti yang tadi di atas dijelaskan, tabel iSlab di sini nama atribut yaitu menggunakan nama atributnya itu di sini iSlab ID dengan menggunakan tipe small serial dan juga constraint primary key. Nah, terdapat nama, NIM, nomor HP, dan juga ID iSlab. Nah, bisa kita run terlebih dahulu untuk membuat tabelnya. Nah, run sukses. Selanjutnya kita bisa menampilkan tabel yang sudah dibuat tadinya. Nah, jadi di sini akan muncul tabel-tabel yang sudah dibuat. Bisa kita tampilkan. Selanjutnya kita bisa menampilkan isi dari tabel-tabel tadi. Jadi di sini menggunakan insert into untuk menampilkan value-value yang ada di sini. Tadi terdapat value nama, name, dan juga nomor HP, dan juga ID. Bisa kita run terlebih dahulu. Nah, run sukses. Selanjutnya bisa kita tampilkan tabel yang sudah value-value yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini akan muncul. Jadi nama, name, nomor HP, dan juga ID iSlab. Nah, selanjutnya ini akan saya membuat tabel item peminjaman. Nah, sama seperti yang tadi, terdapat nama atribut, nomor seri, kondisi barang, saat keluar, ID peminjaman, ID barang, dan juga atribut ID pengembalian. Bisa kita run terlebih dahulu. Nah, sukses. Selanjutnya kita bisa menampilkan. Mohon maaf. Nah, di sini akan muncul nomor seri, kondisi barang, ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Dan di sini value-value di sini yaitu untuk menampilkan. Jadi value ini akan tampil di tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, kita bisa run dulu terlebih dahulu. Nah, sukses. Dan kita bisa menampilkan value-value dari tabel yang dibuat di item peminjaman. Nah, jadi di sini akan muncul kondisi barang, saat keluar, saat kembali, dan juga ID peminjaman, ID barang, dan juga ID pengembalian. Nah, selanjutnya terdapat tabel peminjaman. Membuat tabel baru lagi, yaitu tabel peminjaman. Bisa kita run terlebih dahulu. Sukses. Dan kita bisa tampilkan. Nah, akan tampil. Di sini terdapat value-value dari tabel peminjaman. Bisa kita run juga. Nah, ini kita run dan kita tampilkan. Nah, dan sukses. Terdapat tanggal pengajuan, persetujuan, dan juga tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan ID iSlab. Dan membuat tabel baru lagi, yaitu tabel kegiatan. Ini dengan nama atribut kegiatan, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, ID UKM, dan juga keterangan. Bisa kita run terlebih dahulu. Nah, sukses. Kita bisa tampilkan. Nah, tampilkan. Selanjutnya dengan value-value di dalamnya ini bisa kita tampilkan. Itu kita run terlebih dahulu.
Sukses. Sekarang itu kita tampilkan dengan menggunakan select from ini. Nah, jadi di sini kan muncul nama kegiatan bulanan, tahunan, mingguan. Nah, tanggal mulai itu seperti yang tadi saya jelaskan. Ini menggunakan default now, set default now. Ini membuat tabel baru lagi, yaitu tabel UKM. Bisa kita run. Ini terdapat nama atribut UKM ID, nama UKM. Yaitu UKM ID ini menggunakan tipe small serial dengan constraint primary key. Nama UKM dengan tipe varchar, jadi tak boleh melebihi 50 ini. Dan not null ini masih wajib diisi. Setelah kita run, nah kita bisa menampilkan. Nah, jadi akan tampil untuk yang UKM. Nah, kita bisa tampilkan ya, dari value-value-nya yaitu, nah ini akan tampil. Dan selanjutnya di sini terdapat antar tabel. Jadi tadi yang paling atas ini di tabel barang itu akan run untuk yang antar tabel barang. Nah, sukses. Nah, tabel yang sudah di run tadi kita bisa lihat di sini skemas, yaitu di tabel. Nah, dan itu tadi kan tabel barang. Nah, kita bisa lihat di constraint ini. Nah, jadi di sini terdapat akan muncul dari yang kita run tadi antar tabel, yaitu untuk antar tabel ini untuk membuat origin key. Nah, jadi kan sudah terbukti. Nah, dan untuk selanjutnya antar tabel yang berikutnya ini sama. Jadi untuk membuat origin key seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk yang tabel, untuk yang tadi database lab sudah. Selanjutnya kita membuat untuk tadi akan membuat database, yaitu database dari mobil. Bisa kita run. Nah, sukses. Sini akan muncul jadi akan muncul. Nah, untuk yang tabel mobil di sini saya akan membuat tabel pabrik, yaitu di nama atribut ID pabrik ini dengan menggunakan tipe small serial, yaitu constraint primary key, seperti yang sudah dijelaskan di database yang lab tadi. Nah, jadi semuanya bersama di sini. Ini bisa kita run. Kita tampilkan. Nah, sini akan muncul. Selanjutnya untuk value-value-nya kita run lagi. Dan kita bisa tampilkan. Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kan sudah dijelaskan semua, jadi kita tinggal run. Nah, di sini akan muncul sama seperti yang database lab itu tadi. Selanjutnya membuat tabel tipe. Kita coba run dengan tabel tipe. Sukses, dan kita bisa tampilkan. Nah, dan value-nya ada di sini. Kita bisa tampilkan value-nya, yaitu, nah kita muncul. Nah, antar tabel ini itu untuk seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk membuat origin key. Jadi bisa kita run. Nah, dan origin key-nya itu akan muncul di sini. Kita bisa lihat di tabel. Nah, tabel pabrik. Nah, itu tadi tabel tipe. Nah, constraint. Nah, jadi terdapat origin key. Jadi akan muncul origin key di sini. Nah, selanjutnya terdapat tabel mobil. Di sini saya membuat tabel mobil dengan atribut ID mobil, warna, tahun, harga sewa, harga beli, dan juga ID tipe. Bisa kita run dan kita tampilkan.
Nah, akan tampil dan value-nya kita bisa isi yaitu dengan menggunakan insert window. Kita run dan juga kita panggil. Nah, akan muncul seperti ini. Begitu pun seterusnya. Sini saya membuat tabel software, itu ada atribut ID software, nama software, dan juga alamat. Dan kita run dan kita bisa tampilkan. Nah, dan sukses. Dan untuk value-nya ini. Sukses, kita bisa panggil value-nya. Nah, sukses. Dan untuk seterusnya itu seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini terdapat tabel penyewaan. Nah, kita bisa menemukan di dalam tabel penyewaan ini terdapat atribut ID penyewaan, tanggal, tujuan, ID mobil, sopir, dan juga peminjam. Dan antar tabel ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan juga, yaitu untuk membuat origin key. Nah, kita bisa coba yang tabel penyewaan. Kita run. Nah, kita tampilkan. Nah, dan untuk value-nya itu kita bisa panggil di insert into ini. Error, ada yang belum run. Nah, kurang turunnya. Kita run dan kita tampilkan. Nah, dan akan muncul. Dan untuk antar table ini untuk membuat origin key. Kita bisa run. Nah, sukses dan bisa kita lihat di ini tabel. Kita bisa refresh. Nah, ini terdapat tabel di dalam database mobil, terdapat tabel mobil, pabrik, sewa, dan sopir, dan juga tipe. Dan yang penyewaan ini bisa kita lihat origin key yang sudah tadi saya run. Nah, ini terdapat origin untuk membuat origin key. Ya, mungkin sekian video tentang penjelasan dari tugas partisipasi data. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.